Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebatku kelas 4. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua ya, Alhamdulillah. Bila pada video yang lalu kita sudah menyelesaikan tema 1, sekarang saatnya kita belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Mari kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca doa seperti biasa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, inilah tujuan pembelajaran pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa yang diceritakan oleh gambar tersebut? Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Dan apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita pelajari bersama-sama. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Anak-anak, berikut ini adalah contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Anak-anak dapat memperhatikan ilustrasi gambar di samping. Ini adalah peristiwa daur air. Dengan adanya matahari, maka air yang terdapat di permukaan bumi akan dapat menguap. Berikutnya adalah panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Pada gambar di awal pembelajaran tadi, kita juga bisa melihat adanya manfaat matahari. Coba perhatikan, di sini ayah sedang berolahraga di bawah sinar matahari pagi. Adik bayi yang diletakkan di samping ibu juga sedang dijemur. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang dapat menyehatkan tulang. Selain itu, panas matahari juga dapat mengeringkan pakaian. Terlihat ibu yang sedang menjemur pakaiannya. Dengan adanya panas matahari, jemuran ibu menjadi kering. Pada gambar ini terlihat ikan-ikan sedang dijemur di bawah terik matahari. Hal ini menunjukkan manfaat panas matahari dapat mengeringkan bahan makanan. Anak-anak, coba perhatikan. Matahari mulai terbit dari ufuk timur. Nah, dengan adanya matahari, maka permukaan bumi menjadi terang benderang. Selain itu, cahaya matahari juga dapat dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis.
Manfaat matahari berikutnya adalah cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan sebuah alat yang disebut sel surya atau panel surya, seperti yang terlihat pada gambar. Dengan menggunakan alat ini, maka energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Setelah tadi kita mempelajari tentang matahari sebagai sumber energi, sekarang coba anak-anak lakukan kegiatan percobaan berikut ini. Percobaan ini dilakukan untuk membuktikan bahwa panas matahari merupakan sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Apa yang harus disiapkan oleh anak-anak? Ya, bahan yang harus disiapkan adalah 2 helai sapu tangan. Kalau tidak ada sapu tangan, bisa kain yang lain yang seukuran dengan sapu tangan ya. Kemudian 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Setelah siap bahan-bahannya, lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Setelah itu, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya yang sehelai lagi ya, sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas, letakkan di tempat yang teduh. Lalu amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Selagi kalian menunggu hasil pengamatan, kalian dapat membuat tabel pengamatan seperti contoh berikut ini. Ada 2 buah tabel yang harus kalian buat ya anak-anak. Tabel yang pertama, di sini ada gambar sinar matahari. Tandanya, tabel ini untuk menuliskan hasil pengamatan tisu, kertas, dan sapu tangan yang diletakkan di bawah sinar matahari. Sedangkan tabel yang kedua ada gambar pohon. Ini menunjukkan tabel ini untuk mengisi hasil pengamatan tisu, kertas, dan sapu tangan yang diletakkan di tempat yang teduh. Nah, amatilah apa yang terjadi pada tisu, kertas, dan sapu tangan pada 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Isilah tabel ini sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan ya. Anak-anak, berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat yang teduh? Tentu ada ya. Nah, coba berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Berikutnya, cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan seperti contoh berikut ini. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Saya yakin bisa, karena membuat laporan kegiatan percobaan sudah pernah kita pelajari pada tema 1 yang lalu. Masih tentang energi matahari. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Kisah Ali si biji energi. Ayo anak-anak kita baca bersama-sama. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi.
Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Anak-anak, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Anak-anak dapat menyalin peta pikiran seperti contoh berikut ini di selembar kertas. Kemudian kalian isi kotak-kotak ini dengan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Sertakan gambar agar peta pikiran kalian menjadi lebih menarik. Anak-anak hebatku, tadi kita sudah membaca tentang kisah Ali si biji energi. Sekarang kita lakukan kegiatan membaca lagi ya. Jangan bosan membaca ya anak-anak, karena dengan membaca bertambahlah pengetahuan kita. Yuk kita membaca bacaan ini. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah anak-anak memahami bacaan sumber daya alam di atas, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Lalu yang kedua, berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Soal yang ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut.
tahu ya maksudnya? Kegiatan ekonomi itu pekerjaan. Jadi pekerjaan atau bidang pekerjaan yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam, yaitu baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Dan soal yang keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak hal pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah belajar rajin pada hari ini. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.